Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah PLC dan SCADA dengan judul Rancang Bangun Otomasi Mesin Pengaduk Semen berbasis Zelius Smart Relay dan Blink. Nah, di depan saya ini sudah ada trainer Zelius Smart Relay. Nah, yang saya gunakan di sini, kita mulai dari push button. Ada dua buah push button di sini buat stop dan start. Kemudian dua buah push button ini dia buat sensor semen dan sensor pasir apabila dia sudah mau habis. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, ada aktuator. Nah, ada buzzer. Dia buat indikator apabila semen atau pasirnya udah mau habis, dia akan bunyi. Kemudian di sini ada motor, dia indikator pompa air. Nah, kemudian di sini ada switch selektor. Apabila ini posisi belum diputar, dia masih manual. Kemudian setelah diputar, dia akan jadi otomatis. Nah, kemudian kita ke sini. Di sini ada DC motor eksperimen kit. Dia sebagai indikator bak untuk mengaduk semen. Dia untuk putar kanan dan putar kiri. Oke, kemudian di sini ada modul untuk potensio gestar ya. Di sini untuk indikasi load cell buat pasir dan semen. Kemudian di bawahnya dia untuk indikasi water level yang ada di bak pengaduknya. Nah, kemudian ini ada power supply yang saya set di 10 volt, dia untuk supply ke potensionya. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk uji cobanya, langkah sebelumnya adalah kita isi set point yang ada pada aplikasi Blink. Nah, di sini di Zelius kelihatan ya. Dia set pointnya masih 0 untuk load cell, kemudian motor levelnya masih 0, untuk motor delaynya masih 0. Nah, kita isi dulu ya di sini. Di bagian di web blinknya, kita isi untuk load cell. Dia anggap aja 500 gram. Ini kemudian untuk water levelnya dia di 50 liter. Kemudian untuk motor delaynya dia di 100 atau 10 detik. Oke. Nah, kemudian di sini ada indikator ya, indikator counter sama indikator sistem on. Nah, indikator counter ini dia akan bertambah apabila sudah selesai satu siklus atau dia sudah selesai mengaduk semen. Dia akan menambah counter di bagian blinknya. Dia akan muncul di sini angkanya. Kemudian indikator ini dia akan nyala apabila kita nyalain blink menggunakan blinknya, menyalakan sistemnya menggunakan blink, dia akan menyala di sini indikatornya. Oke, di sini ada switch on-nya buat menyalakan sistemnya. Oke, di sini sudah saya isi ya untuk set point-nya. Nah, apabila kita belum isi set point-nya, dia nggak akan menyala. Kenapa? Atau kita tekan start dia nggak akan menyala. Kenapa? Dia di sini ada sistem buat menahan ya. Apabila dia belum ada parameternya, dia nggak akan menyala untuk sistemnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke trainernya. Nah, di sini kita coba tekan start ya. Tekan start. Nah, maka di sini indikator on. Ini indikator on akan nyala. Kemudian ini untuk indikator katup semennya. Dia udah nyala ya. Otomatis dia mengindikasikan semennya dia udah turun ke bawah ke bak penampungan. Nah, untuk mensimulasikannya kita sini ke bagian load cell. Nah, kita naikin. Ini sebagai indikator apabila sudah ada semennya ya. Dia turun, kemudian dia akan naik timbangannya. Oke, dia sampai 500 gram. Kita naikin pelan-pelan. Oke, dia di jeda. Kemudian untuk katup pasirnya dia akan
buka atau indikator dia udah nyala ya. Kemudian dia akan mendeteksi 500 gram lagi, atau lah dia udah 500 gram, otomatis untuk bak penampungan antara pasir dan semennya dia akan terbuka katupnya. Kemudian dia akan turun ke bak penampungan. Nah, kemudian kita dapat lihat di sini. Nah, untuk pompanya dia udah berputar ya, indikator pompanya udah berputar. Dia udah mengindikasikan airnya udah mengisi ke bak pengaduk. Nah, sampai di sini untuk water levelnya sampai 50 liter. Kita naikin. Sampai 50 liter. Oke. Dan dia mati pompanya. Kemudian motornya akan mengaduk, putar ke kanan selama 10 detik. Kemudian dia akan mati sebentar 5 detik. Kemudian akan putar ke kiri. Nah, oke. Dia akan stop. Dia kembali ke posisi stop, indikator stop. Kemudian ini kan dia di mode manual ya. Kemudian kita coba ke mode otomatis. Oke, kita lanjut ya. Tadi untuk mode manual, kemudian kita coba untuk mode otomatisnya. Dan indikatornya kita switch on. Nah, dia udah nyala untuk mode otomatis. Nah, oke, kita coba, kita start on ya. Kita start untuk mesinnya. Oke, udah indikator start udah nyala. Kemudian katup buat semuanya udah buka atau dia udah turun ya. Kemudian kita simulasiin. Oke, sampai dia 1 kilo, kemudian dia turun lagi. Nah, itu pompa nyala. Kemudian kita naikin untuk water levelnya. Oke. Dia pusatnya kan sama ya. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini akan terlihat bedanya. Nah, dia akan kembali lagi ke proses awal atau ke buka katup untuk semennya. Ini konturnya ada 2. Namun di bringnya dia belum merespon. Nah, di sini ternyata dia udah limit. Nah, sekarang saya udah nyoba berkali-kali. Di sini akan muncul pesan error jika sudah memakai limitnya selama dengan jumlah 30.000 pesan. Jadi dia udah kasih di sini, cuma untuk indikator apa itu counternya nggak masuk ke blinknya dikarenakan pesanan sudah limit. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk sistem alarm ya. Oke, kita coba start di sini dulu, kita start. Kemudian kita nyalain untuk sistemnya seperti biasa. Kita coba. Ini sampai motor berputar ya. Oke. Ini sebagai indikasi apabila pasir atau semennya dia udah mau habis. Nah, maka dia kan sistemnya akan terus berjalan, tidak akan berhenti di tengah jalan. Kita tekan ini sebagai indikator apabila pasir atau semennya dia udah mau habis.
apa yang terjadi. Kita tunggu. Oke, dia baterainya akan nyala ya. Apabila kita lepas atau apabila udah kita isi semennya, dia akan mati. Nah, selain itu dia akan muncul alarm notifikasi di aplikasi Blink-nya. Seharusnya dia muncul di sini ya. Nah, ini hasil uji coba saya sebelumnya. Ini kenapa dia nggak muncul? Dikarenakan dia sudah limit untuk penggunaan Blink-nya ya selama 1 bulan. Selain dia ada di aplikasi Blink, dia juga akan mengirim notifikasi ke email. Oke, dia juga akan mengirim ke email. Ini adalah hasil pengujian saya sebelumnya ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan kontrol atau kendali dari aplikasi Blink-nya. Kita buka aplikasi Blink di HP atau di PC juga bisa. Coba kita klik switch-nya. Nah, dia akan nyala ya di situ. Untuk indikator hasilnya udah turun ya. Nah, di sini kenapa dia nggak mau turun di Blink-nya? Dikarenakan tadi sudah saya jelaskan, apabila untuk Blink-nya ini sudah melewati batas, dia sudah melewati ke 10.000 pesan ya, dia nggak bisa ngirim lagi ke Blink-nya. Jadi kita cuma bisa ngirim dari Blink ke runner-nya atau ke alatnya ya. Dia stuck, dia harusnya kembali ke off, tapi dia stuck. Oke, nggak apa-apa, udah bilang ini udah berhasil ya. Oke, kita coba nyalain seperti biasa untuk prosesnya. Untuk airnya, oke. Oke, jadi seperti inilah untuk prosesnya ya. Jadi kita bisa mengontrol perangkatnya dari Blink, mengontrol dan memonitoring perangkatnya dari Blink. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai proyek akhir mata kuliah PLC dan SCADA. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.